فتحا بالقبول تمام كل سر ونيل كل معمول ومعمول له والقبول وإلى حضرة سيدنا رسول صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذرياته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا في الدين خصوصا لمؤلف هذا الكتاب فضيلة الشيخ محمد النواوي بن شعبان بن شعبي البدري ومتنيه ثم إلى أرواح أهل عبد القادر بالبكي ثم إلى أغراض الهدى بالبكي ثم إلى غير عبد الله بن حسن الشام العقاص إلى أغراض سيد محمد بن عمرو بن عباس المالكي الحسن ثم إلى حضرة الحديث بن مالك بن شيخ بن سالم ثم إلى حضرة المدة المفتي والمستفتي فضيلة الشيخ معلم كيهاني محمد شافعي عتامي بن هاني محمد صالح الغالي ثم إلى حضرة أبياتي حجة البرهان الأنداري ثم إلى حضرة أبياتي حجة بسم محمد ثم إلى حضرة أبياتي حجة بن صديق ثم إلى حضرة أبياتي حجة صالح بن هاني محمد ثم إلى حضرة أبياتي حجة بن أبي آمين ورسولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويشكرهم ويعلي درجاتهم في الجنة وعد الله علينا من بركاته وذلك ويعبر عنه بأصلي أو أؤدي أي فيقصد إيقاع الصلاة فلا يكفي إحضارها في الذهن مع الغفلة an qasdi iqa'in laha wa yahduru fihi ayil qalbu fardiyataha ay ma farradahu Allahu alaihi wa yu'abbaru anhu bi fardin in kanatis salatu fardan aw kifayatan aw mu'adatan nazran li asliha aw nazran wa takfi fihi niyatun nadri. Arkanus salati wa amma arkanus salati adapun rukun-rukun salat itu batis ata asyaraf maka terdiri dari 19 rukun ya, baik itu salat fardu ataupun salat sunnah. Bijamlit tumakninati dengan menjadikan tumakninah. Jadi di antara 19 rukun ada satu rukun yang namanya tumakninah. Satu rukun tumakninah mustaqilan, menyendiri. Makanya kenapa nanti ada yang bilang 13, ada yang bilang 19 seperti dalam kitab ini. Nah, kalau yang 19 karena rukun tumakninah itu dijadikan sebagai rukun yang menyendiri, yang menyertai rukun-rukun yang lain. Saya kasih contoh. Takbiratul ihram, rukun bukan? Allah, kami segera takbir dulu. Akbar, tumakninah. Jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsiran. Tumakninah tuh. Satu tumakninah. Nanti dari doa istiftah selesai ke suratul Fatihah, kan sebagai suratul Fatihah. Tumakninah. Ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal subhanallah. Syukuran subhanallah aja. Ya subhanallah. Ente baca subhanallah boleh. Cuman disirat ya. Daripada diam syukur subhanallah yang baca tasbih. Jadi dapat pahala zikir. Baca Fatihah. Nah, kalau dari Fatihah ke surah tumakninah lagi. Nah, nanti dari surah ke ruku tumakninah.
Jadi begitu ruku, Allahu Akbar tumanina. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nanti i'tidal, sami Allahu liman tumanina. Jangan sami Allahu liman hamidah rabbana lakal. Ngesah. Karena tumanina ruh. Hati-hati. Saya ulang, wa amma arkanus sholati fatis'ata asyara. Dan adapun rukun-rukun sholat itu terdiri 19 rukun. Biyaqlid tumakninatihi ruknan mustaqillan. Dengan menjadikan tumaknina satu rukun yang menyendiri. Wa ba'das sujudaini. Dan setelah dua sujud rukna ini menjadi dua rukun. Karena rukun sujudnya kan dua. Sujud pertama satu, rukun sujud kedua dua. Apa saja yang 19? Al-awwalu yang pertama, an-niyatu bil qalbi. Niat dengan hati. Niat dengan ijma'an. Kenapa mesti niat dengan hati? Karena berdasarkan konsensus ulama, kesepakatan para ulama. Ya tentunya berdasarkan di qauli sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyah. Itu dasarnya. Karena berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya segala perbuatan harus didasari dengan niat. Jadi yang pertama rukunnya niat dengan hati. Wa yundabun nutqu, dan disunatkan niat dengan menuturkan kubailat takbir, dengan menuturkan niat sebelum Jadi ibu bapak kalau mau sholat sunat tuh menuturkan niat. Usolli fardal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi sunnah. Ya, walaupun ada yang nggak make, kan ada yang Allah langsung niatnya di takbiratul. Tapi kan umumnya kalau kita belum takbir sudah menuturkan niat. Udah niat belum? Belum, baru mau nuturkan. Lihat, usolli fardal maghribi sunnah ketimbang yang sholat Allah langsung. Jelas nggak? Kenapa disunatkan nih ahlu sunnah wal jamaah? Tujuannya liyu'awinal lisanul qalba. Tujuannya disunatkan menuturkan niat sebelum takbir untuk membantu lisan terhadap hati. Jadi antara lisan dengan hati kan hati niat berdekatan enggak? Jaraknya berdekatan enggak? Nah, sehingga tidak melupakan saat kita niat di hati untuk melapaskan niat yang kita tuturkan. Ketimbang Allah, takutnya lupa. Tapi ketika usolli fardal maghribi thalatha, kan deket tuh, Allah masih terbayang tuh. Sajaku sembahyang sajaku salat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat karena Allah. Berdekatan antara lisan dengan hati. Jadi sunnah. Mending mana kalau gitu? Mending mana? Mending make menuturkan niat sebelum takbir atau takbir langsung? Lebih baik mana? Lebih baik menuturkan niat sebelum itu yang dipakai sama ulama-ulama kita. Tujuannya apa? Liyu'awinal lisanul qalba. Tujuannya untuk membantu lisan kepada hati. Jadi ketika kan niatnya letaknya di hati tuh.
Jadi ketika kita mau melapatkan niat itu, ya masih terekam apa yang kita ucapkan pada lisan. Satu. Kedua manfaatnya khurujan, solusi, sebagai solusi atau keluar min khilafin, dari perbedaan man aujabahu, ulama yang mewajibkan, ya, solusi sebagai keluar dari ulama yang mewajibkan menunturkan niat sebelum takbir. Kalau kita kan nggak mau, kalau Imam Syafi'i nggak mewajibkan, cuman sunnah. Nah, biar kita nggak biar nggak berbeda pendapat dengan yang mewajibkan, walaupun yang mau ada yang mewajibkan gitu, kita nggak disalahkan gitu. Itu yang kedua. Fayahduru fi qalbihi fi'las salati, maka dia orang yang sholat harus menghadirkan dalam hatinya, artinya konsentrasi, fi'las salati, perbuatan sholatnya, qasdi dzalik, yakni tujuan sholatnya. Ya, tujuannya apa? Lillahi ta'ala. Wa yu'abbiru anhu, dan disunnatkan menuturkan, menyebutkan daripadanya orang yang salat bi usolli, dengan mengucapkan usolli. Sunat tuh, ya, usolli atau uaddi boleh. Jadi kalau ada orang sholat niat begini, uaddil maghriba, boleh, karena maknanya usolli dengan uaddi sama. Kalau usolli aku sholat, kalau uaddi aku menunaikan. Uaddil maghriba salasa raka'atin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala, boleh. Usolli boleh. Yakni maknanya uaddi fayaqsudu iqa'as salati, maka dia orang yang sholat harus bertujuan iqa'a, merealisasikan, mewujudkan sholatnya. Kalau sudah niat, ya sudah terpasang niat, harus diwujudkan sholatnya, harus dilaksanakan. Makanya kata Syekh Ibnu Ruslan bilang, fasahihi niyata qoblal amali wa'ti biha makrunatan bil awwali. Koreksilah niat sebelum kita melakukan. Kita melakukan sesuatu, terutama sholat, untuk apa? Karena siapa? Buat siapa? Ya. Umpama kalau kita sholat lillahi, kerjakan. Wa'ti biha makrunatan bil awal, laksanakanlah apa yang sudah diniatkan, ya. Wa'ti biha makrunatan bil awal, disertai dengan perbuatan yang pertama, langsung kerjain. Nah, kalau umpama niatnya sholat karena buat si fulan, karena takut sama orang tua, karena nggak enak sama suami, koreksi dulu, koreksi lagi, jangan langsung koreksi dulu biar benar niatnya. Apapun ya, apapun. Jelas nggak? Fala yakfi ihdaruha, maka tidak akan memadai menghadirkan sholat ini hanya dalam pikiran. Apa? Biar gampang dipaham. Jadi menghadirkannya cuma dalam apa sih? Feeling, eling atau feeling. Jadi gini, apa? Dia sholat nih, cuman apa? Gimana dia? Dia punya
Dia punya pikiran cuman saya mau sholat 2 rakaat subuh karena Allah, tapi nggak melaksanakan, nggak bisa. Harus dilaksana. Kalau sudah niat ya laksanakan. Makanya pelaksananya terdiri dari ruku, sujud, i'tidal. Ya, seperti dalam definisinya sholat. Jangan, atau juga bisa jangan piling doang, eling doang. Ya, dibilang eling udah sholat. Kan lu ada tuh yang mengatakan, udah inget sholat, sama-sama mau sholat. Sama nggak? Orang eling, orang inget mau sholat, dibilang sama mau sholat. Enggak melaksanakan. Makanya tadi wakti biha makrunatam bil awali, laksanain. Begitu niat laksanain. Sekarang gini aja, kalau ada orang demikian, ente mau makan, jangan makan, piling aja makan. Kenyang nggak? Kenyang nggak Ustaz Ahmad? Liatin aja jadi makan. Mau ngopi, Mbak Bibi mau ngopi, liatin itu kopi. Ma'al ghaflati, disertai kelalaian. Piling udah pasti kelalaian. Lalainya apa? Enggak melaksanakan. Enggak ruku, enggak sujud, enggak i'tidal. Angkos di ikoin laha, dari tujuan mewujudkan baginya sholat. Wayah turu, dan orang yang sholat harus menghadirkan fihi, di dalamnya ayil kolbu, di dalam hatinya, waktu niat tuh fardiyataha, ya, kefarduan sholat. Jadi umpama usolli fardhu maghrib, usolli fardhu isya, usolli fardhu subhi, usolli fardhu. Kalau usolli fardhu aja nggak sah. Fardhu apa? Jelas? Atau usolli zuhri, ya, atau usolli asra, usolli zuhra. Harus disertai ke fardu aini, ma farradallahu alaih, yakni sesuatu yang Allah telah memfardukan atas dirinya. Wa yu'abbiru, dan wajib bagi orang yang sholat bifardin, ya, jadi dengan menyebut waktunya juga kefarduan. In kanati sholatu fardhon, jika adalah sholatnya sholat tadi seperti saya kasih contoh, usolli fardhu zuhri, usolli fardhul asri, usolli fardhul maghribi, usolli fardhul isya'i, begitu. Walau kifayatan, sekalipun fardunya fardu kifayah. Apa sholat yang hukumnya fardu kifayah? Sholat apa? Sholat jenazah. Sebutkan usolli usallil janazata fardhu kifayatan. Ya, usolli sunnatal janazata fardhu kifayatan, atau usolli sunnata hadhil maitati, usolli sunnata hadal maita, usolli sunnata hadhil maitati kalau perempuan. Arba'a takbiratin fardhu kifayah. Jadi fardu kifayah, sekalipun fardu kifayah harus disebutin. Au mu'adatan, atau sholat mu'adah. Apa mu'adah? Sholat yang diulangi ada, sebutin. Contohnya kita sholat di perjalanan, buat mampir nggak mungkin, apalagi umpama naik kendaraan umum, nggak mungkin lah. Sementara waktu sholat sudah masuk,
Bagaimana tuh? Mau wudu pun sulit, tayamum saja. Tayamum, kemudian kita sholat seperti biasa. Ya. Nanti kalau sudah sampai di rumah, walaupun waktunya sudah habis, kita wajib i'adah. Bukan kodok, i'adah. Walaupun kodok, jatuhnya kodok, walaupun jatuh kodok, kan waktunya sudah. Tapi kan awalnya udah ditalangin bahasanya. Di depan sudah dikerjain. Jadi i'adah. Usolli fardhol maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal kiblati mu'adatan. Ya. Wah, capek. Jangan ada capeknya, pahalanya dapat 2. Yang satu pahala ngerjain bahasanya nalangin tuh, ya. Yang kedua pahala i'adah, ngulang. Kenapa? Nazron, karena memperhitungkan di asliha bagi asalnya. Karena asalnya sholat kan ya wajib diulang kalau bukan waktunya. Au nazron, atau sholat nazar. Misalnya ibu, kalau anak saya diterima di perusahaan ini, saya mau sholat 4 rakaat 1 salam umpama. Nah, niatnya sholat nazar. Usolli sunnatan 4 rakaatin nazron lillahi ta'ala, gitu. Sebutin. Wa takfihi, dan memadai di dalam sholat nazar yang dinadarkan niyatun nadri. Tuh. Ya, dengan ucapan nadar. Usolin nadro gitu aja jadi. Sajaku sholat nadar karena jadi. Sajaku umpama 2 rakaat, sajaku sholat nadar 2 rakaat karena Allah. Tapi itu pun kalau yang dinadarkan kalau nggak berhasil ya nggak ditunaikan. Wa yahduru fihi ay fil qalbi, dan wajib orang yang sholat menghadirkan dalam hatinya ta'inaha, menyebutkannya, artinya ai ismis sholati, yakni nama sholat harus min kauniha, sesuai keberadaannya. Kayak tadi tuh sholat apa? Tadi maghrib, sebutin maghrib. Kalau ibu cuma usolli salasa rakaatin lillahi ta'ala kagak sah. Kudu disebut namanya ta'yin, yang punya waktu lah bahasanya ya. Zata waktin au sababin, sebagai sholat yang memiliki waktu, ya, kayak maghrib waktunya isya waktunya, au sababin, atau karena sabab. Apa contohnya karena sabab? Ayo, sabab gerhana, ya, sabab masuk masjid. Coba kalau nggak masuk masjid, sholat sunat tahiyatul masjid enggak? Kan sababnya masuk masjid. Sama kayak sholat itu, kayak sholat jenazah yang tahari, hukumnya, ya. Kalau ada sabab mutaqaddimin, sabab yang didahulukan, boleh. Tapi kalau nggak ada sabab yang didahulukan nggak boleh. Tahari namanya. Sholat jenazah itu haram. Ya. Nanti ada pembahasannya. Fala takfi niyatu sholatil waqti, maka tidak mencukupi niat sholat pada waktu, lisyumuliha, pada waktunya, lisyumuliha, karena meliputi niat tersebut faitatan, akan luput. Jadi kalau nggak disebutin waktunya, waktu yang mana? Bisa waktu maghrib yang kemarin, bisa waktu maghrib yang lalu. Tapi kalau maghrib yang sekarang, ya yang kalau disebut maghrib, ya maghrib yang sekarang yang dimaksud. Jelas?
wa yu'abbaru anhu ay ta'ayinu, dan disunatkan menyebutkan daripada menta'yinkan niat bizuhri dengan johor awil asri atau awil maghrib atau maghrib, awil isya atau isya atau subi atau subi, au bil qobliyati atau dengan qobliyah. Sebutin yang ada qobliyahnya apa? Qobliyah maghrib, qobliyah isya, qobliyah subuh. Sebutin. Kita umpama salat sunnah sebelum isya, usolli sunnata qobliyatal isya atau usolli sunnatal isya qobliyatan, boleh. Sebutin ya, kecuali yang enggak ada ba'diyah, enggak disebutkan qobliyah, enggak jadi masalah. Salat yang sunnah yang ada ba'diyahnya salat apa? Salat subuh, salat nggak ada qobliyah, nggak ada ba'diyahnya, boleh ente sebut usolli sunatal subhi, usolli sunatal asik, nggak mesti qobliyah karena nggak ada. Kalau ada ba'diyah ya qobliyah. Usolli zuhur karena ada ba'diyah ya qobliyah. Usolli qobliyatul zuhri gitu. Awil ba'diyati atau ba'diyah, au bi'idil fitri au idil adha. Sebutin. Ibu bapak sholat id, idnya id apa? Kan ada dua id, ada idul adha, ada idul. Sekarang idul adha, ibu niat usolli sunnatal id rakaataini, boleh nggak? Sah nggak? Enggak, karena nggak ada ta'id. Adha ya ada, usolli sunnata idil adha. Fitri usolli sunnatal idil fitri. Au kusuf fi syamsi au kusuf fil qamar. Begitupun gerhana matahari dan gerhana sebutin. Usolli sunnatal kusuf fi syamsi. Nah, cuman Ibu mesti kita pahami, nggak sebut samsi dan qamar cukup, sekarang sudah ada perbedaan. Kalau pakai kaf kusuf namanya gerhana mata, kalau pakai khaf khusuf maknanya gerhana. Jadi kalau umpama gerhana bulan pakai khaf, jadi nggak perlu pakai qamar. Ya, kalau di sini kan konteksnya usolli sunnata khusufil qamar. Khusuf aja cukup karena khusuf itu menandakan gerhana bulan. Kalau kusuf kaf menandakan gerhana matahari. Wala yakfi sunnata zuhri masalan faqat, dan tidak memadai dengan niat usolli zuhri sebagai contoh saja, ya, enggak cukup. Ibu sholat ba'diyah, qobliyah johor dengan lapat usolli zuhri, usolli sunnata zuhri, enggak memadai, artinya enggak sah. Ya, karena ada kalau johor, ada qobliyah, ada ba'diyah. Kecuali yang ada ba'diyah, sunnata aja jadi. Dikit lagi ya, li'anna laha qobliyatan wa ba'diyatan, karena sesungguhnya salat qobliyah dan ba'diyah bi khilafil sunnati subuh wal asri, beda halnya dengan sunnah subuh dengan sunnah enggak ada ba'diyah, jadi sah. Usolli sunnata subhi boleh, usolli sunnatal asri boleh, enggak mesti qobliyah karena enggak ada ba'diyah. Falaisa lahuma sunnatun ba'diyatun, tuh, maka tiada keduanya salat subuh dan salat asar ba'diyah. Wala sunnatal id faqat, jadi juga tidak memadai dengan lapat usolli sunnatal id saja, wala sunnatal kusuf saja, awil kusuf saja, li adami ta'yin, karena ketiadaan ta'yin, wali anna kulla, dan karena ya keduanya minal kusuf wal khusuf qad yastamilu li kulli minasyamsi wal qamar. Nah, tadi yang saya katakan kalau kusuf dengan khusuf sudah dapat memadai. Ya, kalau kusuf pakai khaf berarti gerhana
bulan. Kalau kusuf gerhana nggak perlu dengan khusufil qamar atau khusuful syamsi. Wallahu a'lam bissawab. Fa idza hadarat hadhihi thalathah. Disilakan untuk jamaah yang ingin bertanya. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Ya. Berapa paham semua. Ada satu guru tentang salat qada yang dilaksanakan lepas salat asar. Itu teknisnya seperti apa, Guru? Ya. Jika kita salat di masjid atau di musalla. Kalau kita melaksanakan qada, kata ulama sebaiknya jangan di hadapan orang banyak, apalagi pelaksanaannya pada saat-saat di waktu yang dilarang sholat. Dikhawatirkan akan timbul satu kerancuan pada orang yang belum memahami. Padahal yang namanya sholat qada kapan saja, di mana saja boleh dilaksanakan. Ya. Nah, kalau pelaksanaannya di masjid, ya, seumpama kita setelah menunaikan sholat berjamaah asar bersama berjamaah dengan yang lain, setelah itu kita qada boleh, nggak jadi masalah, nggak apa-apa. Cuman sebaiknya ngumpet kalau bahasa mualim, jangan kelihatan orang. Satu, emang sih ada sisi siar. Ketika orang tanya, ente sholat apa sih? Anda sholat qada. Emang harus diqada. Jadi orang yang nggak tahu dengan bertanya terhadap orang yang qada jadi tahu gitu. Cuman secara nggak langsung dia buka aibnya sendiri. Dengan dia tanya orang, gue qada nih bahasanya gitu. Kan namanya buka aib sendiri. Dulu nggak mana emang karena qada. Gitu. Jadi sebaiknya kata ulama di tempat tersembunyi yang orang nggak lihat gitu. Ketiga, jauh dari sifat ria, ujub, lebih aman. Apalagi yang bagus kalau katanya dianjurin nih, ya, Tuan Guru Mu'alim Syafai Dami menganjurkan di tahajud karena waktunya luas. Kalau ente umpama jam 2 sampai jam 4 itu jam itu berapa waktu sholat tuh? Bisa berapa hari tuh? Umpama ente kerjain sehari 5 waktu, bisa 5 hari tuh dapat sekali kerjain gitu dari jam 2 sampai jam 4 bisa 5 hari dari zuhur. Nah, adapun pelaksananya kalau ngomong qada yang 5 sunatnya tartib. Sunatnya tertib sebagaimana tartib turunnya salat kan udah tuh. Di sini nih pernah kita pelajarin. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ntar zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu yang lebih baik. Sekalipun ngacak gak masalah. Cuman afdolnya tartib. Lapat niatnya seperti biasa aja, cuman jangan adaan. Kodoan boleh, nggak pakai kodoan boleh. Ya, sebab kalau kada adaan kan berarti tunai. Saat itu juga adaan, tunai hari itu juga, saat itu juga. Sedangkan kalau kodoan sebagai atau sebagai bayar atau sebagai utang. Tetapi walaupun enggak pakai kodoan boleh, karena intinya kodo sholat di luar waktunya, namanya kodo otomatis. Kayak sekarang nih waktunya apa? Isya. Kita kerjain maghrib. Apa namanya? Kenapa kodo? Karena bukan waktunya. Tanpa diniatin usolli fardhol maghribi talata raka'atin mustaqbilal kiblati kodoan. Enggak pasti. Langsung aja mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Asal jangan adaan. Kalau adaan ya tunai. Namanya ente kerjaan ada laksanain langsung. Iya, jadi boleh kodoan, boleh nggak pakai kodoan,
Boleh. Yang nggak boleh yang nggak boleh yang nggak kodok. Yang nggak bayar kodok, yang nggak boleh. Sebab masya Allah, ya kalau di hadis tuh orang yang meninggal dunia, yang masih ninggalin sholat, yang masih ninggalin qada sholat, ya salah satunya bumi nggak mau nerima. Makanya yang masih punya kodok-kodokin. Salah satunya itu ada dalam kitab Majmu' Khamsah Rasail. Syed Dahlan menuliskan salah satu hadis yang menjadi targhib wa tarhib di dalam anjuran melaksanakan sholat dan ancaman meninggalkan sholat. Itu salah satunya bumi nggak mau nerima jasad orang yang masih banyak qada sholat, apalagi yang ninggalin. Aduh. Ada lagi? Cukup? InsyaAllah jamaah kita ketemu dengan Tuan Guru kita 2 malam Rebo yang akan datang, ya. Malam Rebo yang akan datang ini minggu kedua biasa kita baca hizib dan hadiah Fatihah buat orang tua kita. InsyaAllah setiap minggu kedua dan keempat, sementara Tuan Guru kita di minggu ke-1 dan ke-3, ya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, bisa ketemu lagi dengan Tuan Guru kita. Bismillah. Mari sama-sama kita tutup dengan kita tauhid. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La الفاتحة إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وموالاه وجميع أولياء الله وأصفياء الله خصوصا سادتنا العلوين وأولياء الكون أجمعين ثم إلى روح مشايخ الذكر والتوحيد السيد عمر بن عيسى بركة والسمرقندي والسيد الحبيب عمر بن الرحمن الطاس وشيعة بن عبد الله بارس والحبيب عيسى بن محمد الحبشي
والحبيب علي بن حسن العطاس، والشيخ أحمد بن عبد القادر البعشي، والشيخ محمد بن أحمد مشموس، والسيد الحبيب علي بن حسين العطاس، والشيخ المعلم محمد الشافعي هذامي، وجميع مشايخ الذكر والتوحيد أينما كانوا، وحلت أرواحهم أن الله تبشر بالرحمة والمغفرة ويحيينا على لا إله إلا الله، ويتوفانا ويحققنا بحقائقها ويلزمنا طرائقها ويجعلنا من خاص أهلها ومن الذاكرين الله كثيرا في خير وعافية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للغفور للعبد بالغرور والفرط في الأمور وحماقة الحضور، والصلاة الله دوما وسلامه تماما على من يجي إماما ولأنبياء ختاما، وعلى الآل الكرام وصحبك النجوم في قدرة المرام للعرب والأعجام. يا ربنا اعترفنا بأننا اختلفنا وإننا أسرفنا وعلى لدى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سوء. صلى سلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب. والحمد لله في البدء والتلاء حمدا كثيرا دائم محبة النساء